so motherfucking design all right now. Ilmuwan fisika terkemuka Albert Einstein mengubah dunia dengan teori relativitasnya. Karena kejeniusannya, ia diberi Nobel penghargaan. Eits, Nobel tersebut bukanlah mengenai teori relativitas loh, melainkan mengenai efek fotolistrik. Munculnya efek fotolistrik ini menyelesaikan perdebatan antara para ilmuwan mengenai terbuat dari apakah cahaya. Pada tahun 1672, Newton mengungkapkan bahwa cahaya adalah partikel. Pernyataan Newton tersebut dibantah oleh Hooke dengan percobaannya menjelaskan dan membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang. Nah, pernyataan Hooke ini juga didukung oleh adanya persamaan Maxwell. Hingga pada akhirnya, efek fotolistrik pun muncul. Efek fotolistrik terjadi ketika suatu cahaya mengenai permukaan logam yang menyebabkan elektron dari permukaan logam terlepas dan mengalir menuju detektor. Aliran elektron secara terus-menerus ini pada akhirnya akan membuat rangkaian yang tadinya terbuka menjadi rangkaian yang tertutup. Akibatnya, arus listrik pun juga dapat mengalir dalam rangkaian ini. Arus listrik nantinya akan dideteksi oleh ampermeter. Ketika suatu intensitas cahaya ditingkatkan, maka dapat menyebabkan elektron yang terlepas dari permukaan logam pun semakin banyak, dan elektron ini pun akan diemisikan menuju detektor. Hal menarik yang muncul di sini adalah ketika logam disinari oleh cahaya dengan panjang gelombang relatif panjang, tidak ada elektron yang terlepas meskipun intensitas diperbesar. Kenyataan ini yang bertentangan dengan teori gelombang, yakni bahwa semakin besar intensitas maka energinya pun semakin besar. Maka seharusnya pun elektron juga dapat terlepas dari permukaan logam. Permasalahan tersebut membuat para ilmuwan bertanya-tanya apakah cahaya masih bisa dianggap sebagai gelombang? Akhirnya Einstein pun mengungkapkan hipotesis barunya dengan menggabungkan dua hipotesis sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa cahaya berasal dari paket-paket gelombang yang disebut dengan foton. Akhirnya Einstein pun berhasil menuliskan persamaannya mengenai efek fotolistrik pada tahun 1905 yang mengkonsolidasikan gagasan bahwa cahaya dapat dipandang sebagai gelombang dan cahaya pun juga dapat dipandang sebagai partikel. Inilah yang membuka pandangan fisika era baru atau fisika kuantum. Selanjutnya, ilmuwan fisika Robert A. Millikan meragukan kesimpulan Einstein dan melakukan percobaan dengan mengukur efek fotolistrik. Setelah bertahun-tahun, Millikan pun dapat membuktikan dan mengakui bahwa Einstein memang benar. Einstein dan Millikan pun dianugerahi Nobel dalam fisika. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa cahaya melewati proses yang sangat panjang hingga pada akhirnya cahaya dapat disebut sebagai gelombang maupun partikel. Dimulai dari hipotesis Newton yang mengatakan cahaya sebagai partikel dan ditentang oleh percobaan yang dilakukan oleh Hooke dan membuktikan cahaya sebagai gelombang, dan akhirnya dibantah oleh Einstein, dan Einstein pun menyelesaikan perdebatan antara ilmuwan dengan menjelaskan efek fotolistrik. Menentukan pengaruh variasi tegangan baterai terhadap arus listrik. Nah, dengan jenis logam yaitu natrium dengan panjang gelombang 300 dan 350 nanometer dan intensitas 100%, dan kita memvariasikan tegangannya menjadi 3, 0, dan negatif 3. Nah, kemudian kita akan mencari arusnya. Nah, sekarang kita memasukkan panjang gelombangnya menjadi 300 nanometer dengan intensitasnya 100%. Kemudian kita masukkan tegangannya menjadi 3,
volt. Nah, kemudian kita mendapatkan arusnya yaitu 0,556 ampere. Nah, gimana kalau tegangannya diganti menjadi 0, apakah sama? Nah, hasilnya sama, arusnya tetap 0,556 ampere. Bagaimana kalau kita ganti lagi tegangannya menjadi negatif 3? Nah, kita mendapatkan arusnya yaitu 0,00, beda dengan hasilnya yang tadi. Nah, kemudian kita ganti jadi panjang gelombangnya kita ubah menjadi 350 nanometer. Intensitasnya tetap 100%. Nah, kita ganti tegangannya menjadi 3. Nah, kemudian kita mendapatkan hasilnya itu arusnya 0,298 ampere. Kemudian kita ganti tegangannya menjadi 0. Apakah sama? Nah, walaupun tegangannya 0, arusnya tetap sama ya, 0,298 ampere. Gimana kalau tegangannya diubah menjadi negatif 3? Ubah negatif 3. Nah, harusnya menjadi 0,00 ampere. Presentasikan menerima pengaruh variasi tegangan baterai terhadap arus listrik dengan jenis logam sen dengan panjang gelombang 200 dan 250 nanometer. Yang pertama 200 nanometer dengan intensitas 100% divariasikan dalam tegangan di 3 dengan arus 0 ampere divariasikan dengan tegangan 0 menghasilkan arus 0,398. Yang ketiga divariasikan dengan tegangan 3 volt menghasilkan 0,398. Yang kedua dengan panjang gelombang 250 nanometer intensitas 100% divariasikan dengan 3 tegangan. Yang pertama tegangan di minus 3 menghasilkan arus 0 ampere. Kedua dengan tegangan 0 volt menghasilkan arus 0,060 ampere. Yang ketiga divariasikan dengan 3 volt menghasilkan 0,060 ampere. Tentukan pengaruh variasi intensitas cahaya terhadap besar arus listrik yang akan dihasilkan. Baik, pada percobaan ini akan menggunakan 2 logam, ya, 2 sasaran. Yang pertama menggunakan natrium, ya, logam natrium startnya dengan intensitas yang akan divariasikan dengan panjang gelombang 200 nanometer. Kita mulai dia di 40%, ya. Pertama 40% intensitasnya, dan ternyata dihasilkan tegangan 6 volt, terbuat 6 volt. 40% diperoleh 0,667 ampere di 40%. Selanjutnya ketika dia 60% diperoleh 1,006 ampere. Selanjutnya ketika pertemuan ketiga yang 80%, yang kita atur dia 80%, diperoleh arusnya 1,348 ampere. Percobaan seng dengan panjang gelombangnya 300 nanometer. Panjang gelombangnya 200 nanometer. Ketika intensitasnya 40, maka diperoleh arus sebesar 0,159 ampere dengan tegangan tetap dari 3,6 volt. Selanjutnya ketika dia intensitasnya 60%, boleh besarnya 0,239 ampere. Selanjutnya ketika kita naikkan menjadi 80%, ya kan, 80%, dan ternyata diperoleh arusnya 0,318 ampere. Dengan potensial tinggi di sini tentunya ada panjang gelombang dengan intensitas cahaya ataupun foton. Nah, di sini menggunakan bahan natrium, baru panjang gelombangnya itu sekitar 300 nanometer dan itu rentangnya UV. Di sini mengapa kita perlu menentukan potensial tinggi? Untuk efek fotolis ada rumus potensial tingginya, di mana E sama dengan elektron dikali potensial tinggi. Nah, potensial tinggi ini apa sih outputnya? Outputnya itu arus akan bernilai 0, di mana tidak ada elektron yang bisa melepas. Nah, untuk menghasilkan arus bernilai 0 itu kita harus tahu nih potensial tingginya berapa. Nah, di sini pada percobaan ini kita bisa lihat, bisa kita ubah melalui simulasi Python-nya. Ini kita ubah menjadi min 1,8. Ternyata bisa kita teman-teman lihat, kalau misalnya min 1,8, elektron tidak dapat melepaskan diri atau kembali lagi ke bentuknya. Maka dari itu arus dihasilkan 0 dan min 1,8 menjadi potensial tinggi pada percobaan efek fotolis ini. Ternyata pada saat panjang gelombangnya 250 nanometer masih menghasilkan arus, yaitu sekitar 0,315. Coba kita ubah ke minus 0,87. Maka elektron tidak dapat melepaskan atau berbalik ke bentuk semula dan arus dihasilkan 0. Kita ubah dengan bahan yang lain, yaitu seng. Dengan panjang gelombangnya sama, yaitu 250 nanometer, dengan intensitasnya sama, masih 100%. Ternyata dengan tegangan minus 0,87, harus dihasilkan langsung 0. Berarti langsung menuju potensial tinggi. Kalau misalnya kita ubah lagi ke 300 nanometernya, ke 300, ternyata semakin tidak ada elektron yang melepas. Jadi minus 0,5 misalnya. Nah, ternyata masih sama, yaitu tidak ada elektron yang bisa melepaskan untuk menghasilkan sebuah arus listrik.
Oke, sekian dari video kami. Semoga apa yang kami bagikan bisa dimanfaatkan untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.